Shalom saudaraku, senang dapat berjumpa lagi dengan Anda. Saya percaya Anda berada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Saudara, mari kita naikkan doa kita bersama agar Allah Bapa di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus memberkati program ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Saya percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus selalu menyertai kita. Saudara, satu kali di pertengahan tahun pada awal masuk perkuliahan, seorang mahasiswa sebut saja bernama John Doe di minggu pertama perkuliahan. Tiba-tiba saja salah seorang dari dosennya memberikan kuis mendadak di kelasnya. Tetapi karena memang si John Doe termasuk mahasiswa yang pandai, dia pun langsung dapat menyelesaikan semua soal-soal kuis kecuali soal yang terakhir. Ia terpaku terdiam memandangi soal yang terakhir itu. Bagaimana tidak terpaku? Isi soal terakhir itu adalah, siapakah nama dari wanita yang menjadi petugas kebersihan kampus? John berpikir bahwa soal itu cuma soal bercanda. Memang dia sering melihat perempuan ini. Pendek, berambut gelap, dan berusia sekitar 40 tahun. Tetapi ia sama sekali tidak memperdulikannya, apalagi mengetahui nama pengerja kebersihan kampus itu. Jadi, John Doe pun mengumpulkan lembar jawaban kuis tersebut dengan mengosongkan jawaban soal terakhir. Dia sama sekali tidak mengetahui nama ibu petugas kebersihan kampus itu. Sebelum kelas usai, seorang mahasiswa lain yang ada di sampingnya bertanya kepada dosen itu mengenai soal yang terakhir, akan tetap dihitung dan dinilai atau tidak? Lalu dosen itu menjawab, tentu saja dihitung. Dosen itu melanjutkan berkata, mengapa saya menganggapnya penting untuk saya masukkan ke dalam salah satu pertanyaan kuis saya? Karena saya yakin sekali di dalam perjalanan hidup dan karirmu, kamu akan bertemu banyak orang dan mereka semuanya penting bagimu. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka semua ikut ambil bagian dan berjasa dalam perjalanan hidup dan karir kalian. Karena itu, semua harus kalian perhatikan dan pelihara. Walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau hanya sekedar mengatakan halo. Mulai saat itu, saudara, John Doe selalu ingat pelajaran itu. Dan di kemudian hari, akhirnya ia tahu bahwa nama depan ibu pembersih kampus itu adalah Bu Sumirah. Saudaraku, dalam perjalanan kita mengiring dan mengikut Tuhan, dan bersamaan itu juga dalam perjalanan kita mengarungi kehidupan di muka bumi ini, semua orang yang ada di sekitar kita hadir bukan karena kebetulan. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita hadir oleh karena kehendak dan rencana Tuhan. Sebab kehadiran mereka merupakan salah satu bentuk atau cara Tuhan Yesus membentuk hidup kita dan menggembleng kita, mengajari kita, di mana salah satu tujuannya adalah agar kita mampu dan terus dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring Tuhan Yesus. Jika ada seorang yang menjengkelkan ada di sekitar hidup kita, sesungguhnya kehadiran mereka membuat kita semakin belajar untuk mengasihi dan menerima orang lain apa adanya. Jika ada seorang pemarah, itu membuat kita menjadi seorang penyabar. Jika ada orang yang menyakiti kita, itu membuat kita semakin belajar untuk dapat mengampuni dan mengasihi orang lain. Apalagi orang-orang yang berada di lingkungan terdekat di dalam hidup kita, seperti suami atau istri kita, anak, orang tua, famili, saudara, tetangga, juga tidak kalah pentingnya
teman-teman anggota gereja, teman pelayanan, dan termasuk juga teman sekerja. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 3-6. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, Tuhan mengizinkan mereka hadir di tengah-tengah kehidupan kita agar kita terus dimampukan untuk mampu menyangkali diri dan memikul salib. Karena dengan begitu, maka kita akan berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara Tuhan Yesus Kristus membentuk hidup kita, seperti seorang penjunan yang sedang membuat bejana dari tanah liat. Tanah liat itu harus dibanting-banting, diinjak, dilumat, sampai mencapai tingkat kekenyalan yang diperlukan oleh si penjunan. Barulah tanah liat itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginan si penjunan dengan hasil yang sangat memuaskan. Saat kita dibanting, diinjak, dilumat, pasti akan merasakan sakit hati, jengkel, marah, dan lain-lain. Kehadiran orang-orang di sekitar kita yang mungkin menjengkelkan, terlalu banyak bicara, pemarah, suka menghina, dan lain sebagainya. Itu seolah-olah kita seperti sedang dibentuk oleh Tuhan. Seperti seorang penjunan yang sedang membanting tanah liat, menginjak, melumatnya, supaya tanah liat itu siap untuk dibentuk. Saudara-saudara, semua harus kita lewati. Walaupun kita berada di lingkungan yang mungkin tidak menyenangkan. Apalagi di lingkungan yang menyenangkan, tentu kita sanggup. Supaya apa? Supaya kita bisa dibentuk menjadi perabot rumah Allah yang menyenangkan hati Allah. Saudara, sekarang lihat sekelilingmu. Lihat orang terdekat di dalam hidupmu. Suami, istri, anak, orang tua, famili, mereka semua berjasa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, membentuk hidupmu semakin indah di hadapan Tuhan dan berguna bagi sesama. Saudaraku, berhentilah memarahi, menindas, berhentilah mengolok dan menghina. Sebaliknya, belajarlah selalu mengasihi mereka dan mengucap syukur atas kehadiran mereka di dalam hidupmu. Karena kehadiran mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah meningkatkan kualitas hidupmu. Kamu akan belajar taat dan setia mengiring Tuhan. Kamu akan belajar menyangkali diri dan memikul salib. Dan pada akhirnya, kita semua akan berbuah di dalam Kristus. Baik berbuah secara pribadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan buah-buah roh yang lain. Kita juga bisa berbuah bagi orang lain dengan cara memenangkan hidup dan hati mereka untuk Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Saudaraku, itulah cara Tuhan Yesus Kristus membentuk kita. Saudara, kiranya semuanya ini boleh menjadi berkat dan memberi kesempatan bagi kita untuk merefleksi dan mengevaluasi diri untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.